Oke, saya matikan dulu. Sudah, it's okay. Sudah. Baik, saya pakai ini aja. Saudara, di hari yang berbahagia ini, hari Sabat bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita juga merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-49. Betapa Tuhan baik menopang gerejanya. Mari kita sama-sama membaca satu bagian Alkitab di dalam Kejadian pasal 29 sebagai landasan dari khotbah pada pagi hari ini. Saudara, Kejadian pasal 29 ini ada 35 ayatnya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian khususnya ayat ke-20 sampai ke-28. Kejadian pasal 29 ayat 20 sampai 28. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat kepadaku? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asalkan engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Dia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita merenungkan satu tema, yaitu Tuhan memelihara hidupku. Saya kira pertanyaan yang lebih mendasar, yang lebih relevan daripada apakah Tuhan memelihara hidup kita adalah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, lalu apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu memelihara hidup kita? Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah kalimat yang menurut saya, kalau kami yang pernah diampu oleh dosen yang namanya Ibu Rahmiati di saat, maka dia selalu menekankan 3 hal ya. Kita harus kenal Tuhan. Dari sana kita bisa kemudian kenal diri kita, baru kita bisa tahu diri. Nah, baru kita bisa
tahu diri. Jadi kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Kita ulang sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Nah saya kira ini penting saudara ketika kita menjawab atau ingin melihat sejauh mana Tuhan memelihara kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca di ayat yang pertama, maka kita mendapatkan sebuah gambaran di sana bahwa Yakub berangkat dari situ pergi ke negeri Bani Timur. Nah saudara, pasal 29 Kejadian itu tidak bisa dipisahkan dari pasal 27 dan pasal 28 ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Yang mau memberikan kita sebuah gambaran bagaimana atau apa yang sedang terjadi. Kalau kita membaca dengan teliti ketiga pasal ini, maka kita tahu Yakub ini sedang dalam sebuah perjalanan dari tempatnya yang bernama Beersheba di tanah Kanaan itu, kemudian dia sedang menuju ke Haran, Mesopotamia. Nah saudaraku, perjalanan ini adalah perjalanan karena apa? Kenapa dia menempuh perjalanan sampai di pasal 28 dia tiba di sebuah tempat, belum dia tahu namanya apa, tapi karena dia punya sebuah pengalaman di sana bersama dengan Tuhan, maka kemudian dia menamakan tempat itu Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Nah dari Betel inilah kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai tiba di Haran pasal 29. Kenapa dia menempuh perjalanan yang begitu panjang? Nah kita kalau memperhatikan asal muasalnya itu di Kejadian 27 ayat 6 sampai 10. Di sana dikisahkan bagaimana Ribka mamanya Yakub itu mendengar percakapan antara Ishak dengan anaknya Esau. Di mana Ishak bilang pergilah berburu. Setelah itu kamu datang masakin buat saya akan berkati kamu. Nah, dikatakan kemudian di sini berkatalah Ribka kepada Yakub, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, olah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkan perkataanku yang kuperintahkan kepadamu, pergi ke tempat kambing domba kita, ambil dari sana 2 anak kambing yang baik, aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum mati. Saudara, ini asal muasalnya. Kenapa Yakub menempuh perjalanan yang begitu panjang? Karena dari kebohongan yang dia lakukan, dan ironisnya bersama sang mama, itu punya dampak yang begitu besar. Saudara, Yakub adalah seorang yang mau lakukan apapun menurut dia, menurut caranya. Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa anak yang bungsu akan memerintah atas anak yang sulung? Tuhan berjanji begitu. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh dia menipu kakaknya. Tuhan tidak punya cara dengan membohongi bapaknya. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Dan itu menimbulkan dendam dari Esau kepada Yakub. Dan dia merencanakan untuk membunuh Yakub setelah hari perkabungan bapaknya. Maka kemudian Ribka meminta dia pergi ke Haran. Yakub pergilah ke Haran. Memang kemudian ada alasan berikutnya supaya kamu bisa mendapatkan pasangan di sana. Tetapi saya melihat ini persoalan utamanya. Persoalan dalam pribadi Yakub dan juga dalam kehidupan keluarganya. Ada pribadi yang egois, ada pribadi yang mau menang sendiri,
Ada pribadi yang mau pakai caranya sendiri, dan kalau sudah pakai caranya sendiri, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga bisa melihat satu gambaran keluarga yang tidak baik dalam kehidupan keluarga Ishak. Di sana ada favoritisme. Ada anak yang lebih disayang daripada anak yang lain. Dan itu mengakibatkan hal-hal yang menjadi bencana bagi keluarga ini. Saudara, konteksnya seperti itu. Maka kemudian Yakub melakukan perjalanan yang panjang. Dia menempuh perjalanan 800 km berjalan kaki sampai ke Haran. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi di sini kita bisa melihat ada pengalaman rohani yang Yakub alami. Saudara, di tempat di mana Yakub datang, kita bisa melihat beberapa catatan yang menarik. Pertama, kita melihat di ayat ke-20, tentu kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan menuntun Yakub bisa bertemu dengan Laban. Bagaimana Laban menerima Yakub dengan begitu hangat. Itu tentu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan yang mempertemukan Yakub dengan keluarganya yang dia cari. Itu kita bisa melihat campur tangan Tuhan di sana. Lalu kita bisa melihat juga di ayat ke-20 bagaimana Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan dikatakan 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Di sini kita bisa melihat betapa kuatnya kekuatan cinta itu. Di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah gereja, maka cinta yang mula-mula itu harus selalu ada untuk menggerakkan kita melayani Tuhan. Melayani keluarga kita. Cinta itu begitu penting. Tetapi Yakub juga kemudian belajar beberapa pelajaran penting lainnya. Di dalam bagian yang kita baca, saudara-saudara, pasal 29, kita bisa melihat di ayat ke-15, di sana kita melihat si penipu ini kemudian justru yang ditipu. Jadi Tuhan itu memakai caranya dan orangnya untuk mendidik umatnya. Dia memakai caranya dan orangnya untuk mendidik umatnya. Dalam hal ini Tuhan memakai Laban, juga si penipu ulung, menjadi sebuah cermin bagi Yakub, saudara. Saudara, Yakub belajar bahwa dia yang tadi meyakini bahwa dia akan menjadi tuan atas saudaranya, sekarang dia tahu dia adalah hanya seorang hamba. Katakan kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Demikian kata Laban kepada Yakub. Yakub belajar, oh, saya bukan apa-apa. Di sini saya hanyalah hamba. Dia belajar bahwa dia adalah seorang hamba. Lalu kemudian kita juga melihat si penipu itu tertipu. Dan saudara tahu bahwa dia pernah berkata, akulah Esau, anakmu yang sulung papa. Dia berkata membohongi bapaknya bahwa dia adalah anak yang sulung. Dan di rumah Laban, dia juga mengalami penipuan dengan ukuran yang sama. Ketika Laban berkata, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini.
mengawinkan adiknya dahulu daripada kakaknya. Saudara lihat, Tuhan itu seperti memberi lelucon. Kamu pernah bohongi bapakmu dengan mengatakan kamu itu anak sulung. Sekarang kamu juga menjadi korban kebohongan terkait dengan anak sulung. Saudara, kemudian kita melihat juga di dalam pasal 29 ini digambarkan bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana Yakub kemudian punya 2 istri, bahkan 2 istri lainnya yang adalah hamba dari kedua istrinya. Nah, kita bisa melihat di sana bagaimana Yakub menghampiri Rahel dan dikatakan Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Kemudian ayat 31, ketika Tuhan melihat, tidak banyak dituliskan Tuhan di pasal 29, tetapi ini jelas. Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara lihat, ada satu kesan bahwa Tuhan itu membela orang yang tertindas. Dan kita melihat satu gambaran bagaimana rumah tangga dari Yakub. Saudara, tetapi ada perbedaan yang jelas antara masa krisis yang dialami Yakub sebelum dia sampai di Betel dengan masa krisis yang dia alami setelah dia keluar dari Betel. Dan itu akan memberikan kita sebuah penjelasan Allah seperti apa yang memelihara Yakub dan juga memelihara kita. Saudara, maka kemudian saya akan melihat poin-poin dari Allah yang memelihara kita ini lebih dari pada pasal 28, saudara. Saudara, di pasal 28, Yakub itu belajar banyak hal. Dia yang adalah penipu, dia yang maunya sendiri, kemudian di Betel itu mengalami pertobatan. Dia mengalami pertobatan di sana. Saudara, di Betel Yakub bermimpi. Dia bermimpi apa? Dia bermimpi melihat satu anak tangga sampai ke langit. Dan kemudian malaikat itu turun naik di sana. Apa pesannya, saudara? Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Yakub melalui mimpinya itu? Saudara, di dalam mimpi itu dia melihat Tuhan ada di sana. Tuhan yang berkuasa di surga itu adalah Tuhan yang hadir juga di bumi baginya. Saudara, mimpi itu mau menunjukkan kepada Yakub dan kepada kita siapa Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang berdaulat di surga dan juga di bumi. Saudara, Tuhan yang berotoritas. Dan Tuhan yang berotoritas itu adalah Tuhan yang mau hadir dalam kehidupan kita. Saudara, apa tandanya Tuhan atau buktinya Tuhan memelihara kita? Bagi saya bukan hal yang terpenting. Karena kehidupan terus berjalan. Kita akan mengalami suka dan duka. Krisis demi krisis. Ada yang berkata kalau hari ini udara cerah, kita harus siap-siap sebentar datang badai. Kalau hari ini kita ada di dalam badai, jangan berputus asa karena setelah badai akan ada cuaca yang cerah. Saudara, itu akan terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita. Yang harus kita pegang, kenal,
siapa Tuhan yang kita yakini sebagai pemelihara kehidupan kita. Dan di dalam pasal 28, di dalam mimpi Yakub itu dia melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang di surga, tetapi juga ada di bumi. Tuhan yang ada di samping dia. Itulah Tuhan yang memelihara hidup kita. Apapun krisis yang kita hadapi hari ini saudara-saudara, kita punya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Lalu kemudian kita juga bisa melihat di dalam mimpi itu saudaraku, bagaimana kemudian Yakub menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya jauh di sana tetapi juga Tuhan yang dekat. Tuhan yang murah hatinya. Kenapa saudara-saudaraku? Siapa Yakub? Orang yang berdosa. Bahkan dia mencatut nama Tuhan. Ketika bapaknya curiga, saya kan baru saja suruh kamu pergi tangkap buruan, kok sudah pulang secepat ini? Oh papa, Tuhan Allahmu yang kau sembah itu yang menolong saya. Sehingga saya bisa dapat cepat. Dia menggunakan nama Tuhan untuk bisa memuluskan kepentingannya. Saudara, tetapi perhatikan ketika Tuhan hadir, Tuhan menyapa dia, Yakub, aku adalah Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak, ayahmu. Tuhan menyapa dia. Tuhan tidak menghukum dia. Saya percaya Tuhan pasti punya penghukuman tersendiri bagi Yakub. Teguran. Tetapi dalam ketidakberdayaan Yakub, Tuhan hadir dan meneguhkan dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hatinya. Maka kita bisa yakin dia pasti memelihara kita. Dia pasti memelihara gerejanya. Karena dia adalah Tuhan yang murah hati. Dan satu lagi, Yakub belajar di dalam peristiwa Betel itu bahwa Tuhan yang memelihara dia bukan saja Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang murah hatinya, tetapi juga Tuhan yang setia. Aku adalah Allah Abraham pada masa kakekmu, aku adalah Allah Ishak, dan aku juga mau menjadi Allahmu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apa yang dia janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, itu juga yang dia sampaikan kepada Yakub. Baik tanah perjanjian, keturunan yang banyak, dan bagaimana orang-orang beriman itu menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Bahkan Tuhan menegaskan di ayat ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau Yakub, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan berjanji menyertai Yakub, Tuhan berjanji melindungi dia kemanapun dia pergi, dan membawa Yakub kembali ke tanah Kanaan. Saudaraku, ini satu janji yang begitu indah, yang menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita.
Saudara, ketika Musa mau masuk ke tanah Kanaan, dia sudah pesan Yosua, kamu akan melanjutkan perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Itu ada rentan ratusan tahun dari zamannya Yakub. Dan di dalam Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Di sana Musa memberikan nyanyiannya. Nyanyian terakhirnya. Dan dia berkata demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudaraku, situasi kehidupan Yakub mungkin tidak nyaman. Setelah dia bertobat, kok masih menghadapi krisis? Maka kita harus melihat dua sifat krisis yang berbeda. Sebelum Betel, Yakub mengalami krisis karena dosa pelanggarannya. Dan di Betel dia bertobat, dia diselamatkan. Dan kemudian Tuhan menguduskan dia. Tuhan menguduskan dia. Di dalam teologi ada namanya salvation. Kita diselamatkan. Itu satu momentum dalam kehidupan kita. Tapi setelah itu ada sanctification. Ada pengudusan. Dan inilah yang Yakub alami. Satu sekolah iman bagi dia. Yakub masih, apakah langsung jadi malaikat setelah dia bertobat? Tidak, kita masih lihat banyak kekurangan-kekurangannya. Tetapi Yakub belajar dari sana untuk menjadi orang-orang yang dikuduskan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Begitu juga dengan kita. Jadi ketika kita bicara tentang Allah memelihara aku, saya mau mengarahkan saudara untuk memegang siapa dia. Di dalam kehidupan Yakub, Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat. Dia memegang surga dan dia ada di bumi. Dia berkuasa. Dia Allah yang menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Orang yang berdosa. Dan orang yang sudah diselamatkan tetapi seringkali mendukakan hati dia. Dia adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka kita bisa meyakini dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Dia punya kompetensi untuk itu, saudara. Maka kalau kemudian Yakub mengalami krisis itu, kita harus bertanya, apa maksud Tuhan? Ketika kita mengalami krisis di dalam kehidupan kita, mari kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan krisis itu? Saudara, Tuhan memanggil Yakub untuk menjadi berkat. Dia memberkati, memberikan berkatnya di dalam kehidupan Yakub dan juga melalui kehidupannya. Maka kita saudara-saudara juga dipanggil hari ini di dalam segala situasi kehidupan kita, termasuk dalam krisis-krisis yang kita alami, untuk melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan itu. Apa maksudnya Tuhan ketika kita menghadapi krisis di dalam kehidupan kita? Saudaraku, saya ingin menceritakan, menyampaikan kepada kita sekalian apa yang menjadi kerinduan kita, khususnya yang kita akan tuangkan di dalam sidang raya ke-14 sinode kita. Nah, tema dari sidang raya sinode itu adalah bertumbuh ke arah Kristus, bersinar bagi sesama.
Ini tema yang kita sudah pegang cukup lama dari 2011. Kerinduan kita tahu kita ada ini untuk apa? Kita ada, gereja ada untuk bertumbuh ke arah Kristus dan bersinar bagi sesama. Untuk itulah gereja ada. Itulah maksud Tuhan. Ketika kita menghadapi krisis di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat tetap bertumbuh ke arah Dia dan bersinar, bersaksi bagi sesama kita. Dan kita memberi subtema dari tema ini, yaitu apa? Dengan semangat berkobar-kobar, rela menderita, dan buka ladang baru. Ini adalah semangat CFMU, badan misi kita, sejarah kita. Dengan semangat itu, mari kita kokohkan. Yang pertama apa? Integritas. Integriti kita sebagai umat Allah. Yang kedua, kita kokohkan kredibilitas kita sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, kita kokohkan apa? Civility kita, keadaban kita sebagai umat Allah. Saudara, kita hadir di tengah dunia ini, saudara, harus menunjukkan satu yang berbeda dari dunia ini, bukan? Kita sebagai umat Allah harus hidup di dalam integritas. Sama antara apa yang kita percayai dengan yang kita hidupi. Yang kedua, kita harus punya kredibilitas, saudara. Umat Allah tidak bisa hanya orang yang kemudian rajin berdoa di gereja, tetapi kita harus punya satu pengaruh kredibel bagi masyarakat kita, supaya kita bisa diperhitungkan, relevan. Dan yang ketiga itu civility, bicara tentang keadaban. Saudara tahu apa artinya keadaban? Keadaban itu bicara tentang sikap kita, kesopanan kita, adab. Ya, di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kata adab itu, keadaban itu muncul kata peradaban. Jadi kehadiran gereja GKKA itu, saudaraku, bukan hanya sekedar ada pada saat ini di sini, tetapi GKKA ada seharusnya untuk mewarnai peradaban dunia. Mewarnai peradaban dunia dengan adab yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini satu tujuan yang besar, saudara. Untuk itu kita ada. Jadi saudaraku, kalau kita sudah tahu Tuhan pelihara kita, lalu apa? Tuhan mau kita hidup di dalam integritas, kredibilitas, dan juga sivilitas sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudaraku. Di ulang tahun ke-49 ini, kita terus menjadi gereja yang bertumbuh ke arah Kristus dan bersinar bagi sesama kita. Kita percaya Tuhan pasti pelihara kita, karena Dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkemurahan, dan Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui hamba-Mu Yakub, Tuhan, kami melihat Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkemurahan, dan Engkau Allah yang setia. Tolonglah kami, Tuhan, di dalam segala situasi kehidupan kami, supaya kami benar-benar hidup sebagai umat Allah yang berintegritas, yang memiliki kredibilitas, dan juga keadaban yang akan menjadi berkat bagi masyarakat dan dunia ini. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.